Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan memberikan 3 penjelasan. Penjelasan yang pertama tentang usul fikih. Usul diambil dari kata aslu yang artinya pondasi. Nah, fikih sendiri secara bahasa artinya faham, sedangkan secara istilah hukum-hukum syariat yang dikeluarkan dari hasil ijtihad. Nah, perbedaan antara usul fikih dan fikih. Nah, usul fikih ini diibaratkan dia pabriknya, sedangkan fikih ini dia diibaratkan dia produknya. Lanjut ke pembahasan kedua tentang am dan taksis. Am yaitu sesuatu yang tidak ada taksisnya, makanya am itu bersifat umum. Contohnya itu dia seperti ini. Membaca Al-Qur'an itu taksisnya itu kan dilarang membacanya di tempat-tempat yang najis, tidak suci. Berarti dia dimanapun kita dimanapun sama kapanpun kita boleh membacanya, dengan siapapun kita boleh membacanya, dan seterusnya. Dan sedangkan taksis itu artinya pengecualian. Nah, taksis sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu bersambung dan tidak bersambung. Tidak bersambung ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada taksisu bil kitab taksisul kitab bil kitab, taksisul kitab bis sunnah, taksisul sunnah bil kitab, taksisul sunnah bis sunnah, taksisul kitab bil qiyas, taksisul sunnah bil qiyas. Nah, contohnya itu ya tadi itu. Membaca Al-Quran, taksisnya apa? Taksisnya itu dilarang membacanya di tempat-tempat yang najis. Lanjut ke pembahasan 10 kaidah. Pembahasan ketiga. Kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Contohnya apa? Contohnya ada al-wudu'u labudda mina al-wudu'u labudda panjang pokoknya. Jadi itu wudu itu tuh sebelum wudhu itu kita tuh harus niat terlebih dahulu. Nah, begitupun dengan mandi, sholat, puasa, dan lainnya. Yang kedua, ma yushtaratu fihi at-ta'inu fakhta'u fihi mubtilu. Nah, segala sesuatu yang disyaratkan ta'innya, jika ta'innya salah, maka dia batal. Contohnya kita tuh mau mengerjakan salat zuhur. Nah, kita niatnya salat asar, maka batal salat kita. Kaidah yang ketiga, ma yushtaratu ata'arradu lahu jumlatan wala yushtaratu ta'inuhu tafsilan idza a'inuhu wa akhta'u darra. Sesuatu yang disyaratkan niat di dalamnya dan tidak disyaratkan ta'innya secara terperinci dan ta'innya salah, maka tidak sah. Contohnya apa? Nih, kita mau mengerjakan sholat zuhur. Nah, kan niat itu tidak perlu dilafazkan, apalagi menyebutkan jumlah rakaatnya, ya kan? Nah, apabila kita melafazkan jumlah rakaatnya itu tetapi salah, maka sholat itu tidak sah. Karena apa? Karena rakaat kan sudah ditentukan kan di dalam sholat. Kaidah yang keempat, ma la yushtaratu at-ta'arradu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanuhu wa akhta'u lam yudarru. Nah, ini artinya sama yang kayak kaidah yang ketiga, tetapi di sini niatnya tidak disyaratkan. Contohnya apa? Kita mau salat zuhur lagi nih. Nah, habis itu kita posisi lagi di rumah. Habis itu kita niatnya usolli fardu zuhri fil misro. Nah, kita niat ditambahin tempatnya di mana? Di Mesir, sedangkan rumah kita di mana? Di Indonesia, ya kan? Nah, itu tidak apa-apa. Karena apa? Tempat itu tidak ditain di dalam sholat, tidak ada pengecualiannya, jadi tidak apa-apa. Lanjut ke kaidah yang keempat, maqasidul lafzi
ala niyatil lafidi. Artinya lafaz yang terucap itu tergantung niat yang mengucapkannya. Contohnya gini, ada seseorang yang bernama Tolik, seseorang yang bernama namanya Tolik. Nah, Tolik itu kan artinya kan perempuan yang ditolak, ya kan, tertolak. Nah, jadi kalau suami ini suami istrinya bernama Tolik, suami ini mau memanggil istri dengan sebutan nama Tolik, dia niatnya apa dulu? Kalau misalkan dia niatnya untuk memanggil, itu tidak apa-apa. Nah, yang salah itu apabila dia niatnya itu memanggil karena ingin mentolak istrinya. Nah, tolik seperti itu. Lanjut ke kaidah ke-6, al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Nah, segala sesuatu yang sifatnya yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang sifatnya syak. Contohnya apa? Apabila kita sedang dalam keadaan taharah, bersuci. Nah, kita mau mengerjakan sholat, habis itu kita ragu, tadi kita udah wudu belum ya? Tadi kita tadi kita batal nggak ya wudunya? Tadi kita kentut nggak ya? Nah, kita ambil yang pertama, kita ambil keputusan yang pertama, kita yakin. Karena tadi awal kan kita sudah berwudu kan, ya udah, jadi tidak apa-apa, kita harus yakin aja. Jadi kita boleh langsung mengerjakan sholatnya tanpa berwudu kembali. Jadi kan di situ kan dia seolah-olah ragu kan dengan wudunya, jadi langsung diperbolehkan sholat, tidak apa-apa. Lanjut, kaidah yang ke-7, al aslu baqa'u makana ala makana. Nah, pada dasarnya sesuatu tersebut itu dihukumi pada asalnya, asal tempatnya sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi. Contohnya itu contohnya itu sosis, sonais, ayam dan sapi. Apabila kita memakannya tanpa kita mencari tahu itu pengolahannya, penyembelihannya seperti apa, itu halal karena kita kan tidak mencari tahu. Dan pada dasarnya ayam dan sapi itu halal. Lanjut kaidah yang ke-8, al aslu bara'atu zimmah, yang artinya pada dasarnya seseorang itu terbebas dari tanggungannya. Contohnya gini, dalam kasus penuduhan kejahatan yang harus memberi bukti ya. Yang harus memberi bukti itu si pelaku, dan yang kena tuduh itu dia hanya harus bersumpah. Ya udah, contohnya si A ini menuduh kau mencuri uang saya ya. Si B ini hanya harus bersumpah aja bahwa dia tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, yang harusnya mencari barang bukti segala macam itu ya yang menuduh tadi itu. Nah, si A itu pelakunya itu. Lanjut, kaidah yang ke-9, al aslu adam. Jadi pada dasarnya sesuatu tersebut itu tidak ada. Contohnya itu, nah, si A ini berhutang ke B, dia menagih hutangnya. Nah, si B ini bisa memberi pembelaan apabila dia tidak ada catatan hutangnya, dia tidak ada saksinya siapapun itu yang melihat. Nah, jadi yang menang tetap yang B itu, karena tidak ada yang melihatnya dia berhutang, saksinya tidak ada, catatannya tidak ada, intinya saksi-saksinya tidak ada. Lanjut yang ke-10, kaidah yang ke-10, al aslu fi kulli haditsin takadiruhu bi akrabi zamanihi. Nah, artinya segala sesuatu itu artinya penyebab setiap kejadian itu adalah penyebab yang paling dekatnya. Contohnya apa? Contohnya gini, ada ibu hamil ini ditabrak oleh mobil seorang bapak tua. Nah, habis itu
dua bulan kemudian anaknya itu 2 bulan kemudian, pada waktu dekat itu anaknya itu lahir. Nah, setelah lahir 2 tahun kemudian anaknya itu meninggal dunia. Nah, ibu tadi itu tidak bisa menyalahkan bapak tua itu atas kematian anaknya, soalnya itu sudah terlalu jauh. Soalnya waktu dekatnya itu 2 tahun itu anaknya itu masih hidup. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.